kirim salam kepadamu. Mirip nggak? Kayak orang bilang, kirim salam dong Mas Yanu. Mirip nggak? Nah ini yang mahal nih. Karena Aisyah, muridnya seorang Nabi punya hak untuk bisa berdialog dengan Allah. Maka dalam dialog itu, Allah menyebut Aisyah, kirim salamku buat kekasihku, Aisyah. Gimana tuh? Bisa, ya. Ini yang disebut mursyid hakiki. Orangnya kutub kalau bisa itu. Ada nggak hari ini? Ada, tapi nggak banyak. Mereka nggak akan lebih dari 313, sesuai jumlah dengan Al-Mahdi. Tentara Al-Mahdi atau Ahlu Badar, ya. Jumlahnya 313 itu. Dan mereka bisa dialog dengan Allah. Dialog dengan apa? Dengan kolbunya, dengan ruhnya. Apakah wahyu? Bukan. Itu bukan wahyu syariat. Itu kayak ilham aja. Gitu. Apa kata Nabi? Seandainya di antara umatku ada orang yang bisa berdialog dengan Allah, muhaddas gelarnya, lakana Umar. Maka dia adalah Umar. Hadis Sahih Bukhari kan? Berarti di Sahih Bukhari diakui bahwa ada sahabat-sahabat, ada umat Nabi yang bukan Nabi, tapi bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahasianya ada di surah Al-Fatihah. Ya, kalau antum bisa menguasai surah Al-Fatihah, di situ ada dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Fa'ahabbal abda rabbahu. Ya, ini dua maf'ul nih ya. Maka dia mengajak hamba mencintai Allah dan meminta Allah mencintai hamba. La mahala, wadzalika mirasut tazkiyah. Inilah warisan dari tazkiyah. Teman-teman, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu ada ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Lalu ada karakter rasul itu. Apa karakternya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Karakternya yatlu alaihim ayatihi. Membacakan, menyampaikan kan ayat-ayatnya kepada mereka, lalu melakukan tazkiyah. Jadi mursyid itu tugasnya adalah menyampaikan ke murid ayat-ayat Allah yang tertulis ataupun yang nggak tertulis. Ada ayat Allah yang nggak tertulis? Banyak. Justru ayat Allah yang banyak itu yang nggak tertulis. Ya, benar nggak? Coba baca surat Ar-Rum. Ya, mulai dari berapa tuh? 20 ya. 20 sampai ke berapa itu? Wa min ayati. Ternyata ayat Allah di situ bukan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an menceritakan ayat Allah yang mengalir dalam diri kita. Ternyata di situ pasangan tuh ayat Allah. Jadi antum yang belum punya pasangan, ayat Allahnya kurang. Semoga segera, amin. Semangat aja bilang amin. Covid. Baik. Yang kedua, karakternya adalah tazkiyah, membersihkan murid, gitu. Maka teman-teman, ketika kita pakai talqin astagfirullah di lantai 2, beda nggak antum baca astagfirullah sendiri? Kenapa? Ini yang lain belum ya? Yang akhwat belum? Yang banat belum? Sebagiannya juga belum. Ketika kita baca istighfar dengan teknik yang musalsal, yang kita ikutin versi guru kita dan gurunya dari gurunya, bukan dari baca buku, itu ruh langsung berbicara ke ruh, kolbu langsung kontak dengan kolbu. Langsung tuh ada pengakuan dan nikmat. Coba sholawat pakai ruh dan nikmatnya bukan main. Mana Buya Zulfikar ya? Itu kenikmatannya ketika dia bersolawat. Selama ini kita bersolawat, tapi ketika sholat itu dihubungkan dengan ruh, itu terasa nikmat. Ya, semoga nanti ada waktu khusus untuk akhwat ya, insyaAllah. Kalau yang bapak-bapak ini udah sering ini. Taib. Qad aflaha man zakkaha. Surah Al-Syams ayat 9. Sungguh beruntung, sukses orang yang zakkaha. Apa arti zakkaha? Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Nafs. Yang dibersihkan nafs. Jadi Nabi itu membersihkan nafsiyah sahabat. Teman-teman semua, maka ada dua karakter mursyid. Ada mursyid yang membersihkan murid baru di karakter nafsiyah, itu udah sukses. Ada yang sudah sampai membersihkan kolbu
sampai ke ruh. Tergantung makom-makomnya nanti bagaimana. Nah, jadi mursyid kebanyakan yang antum tahu itu adalah mursyid nafsiyah. Tapi kebanyakan juga nggak berhasil. Nafsiyah sendiri juga nggak beres. Ya. Wa falahuha bizzafari bima'rifatillah, itu dicetakan, itu salah cetak tuh kayaknya. Qalahuha, bener gak? Nah, ini yang benar, falahuha. Kesuksesan, keberuntungan manusia, hamba Allah, jiwanya adalah dengan bima'rifatillah tabaraka wa ta'ala, dengan mengenal Allah. Ini ilustrasi biar gampang. Orang yang suka naik gunung, ketika dia berhasil ke puncak gunung, bahagia nggak? Nah, disebut falah. Orang kalau kuliah selesai 4 tahun, S1, S2, 2, atau berapa tahun nih? Nggak tahu nih. S3, berapa tahun S3 sekarang? Kalau saya masih telat lah, 4 tahun. Karena main-main dulu, kerja-kerja dulu. Yang penting selesai. Selesai itu disebut dengan falah. Saya senang seseorang, lalu saya nikah dengan orang itu falah. Saya pengen satu barang, satu kendaraan, saya membeli kendaraan itu falah. Oke? Jadi falah itu mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, apa yang jadi visinya. Itu semua fisik dan intelektual. Sekarang pertanyaannya, kalau kolbu kita falahnya pakai apa? Falahnya dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalimatnya sudah pakai ala. Itu Allah serius. Lalu didahulukan objek dan dipakai jar majrur. Dalam balaghah itu berarti serius. Hanya dengan menyebut nama Allah hati seseorang bahagia. Berarti kolbu itu kalau kurang nyebut nama Allah dia nggak akan sukses. Maka mursyid kolbunya harus sukses dulu nyebut nama Allah. Sebagaimana mursyid akal di kampus, dia harus berhasil dulu dapat gelar doktor, MA. Ya kan? Lanjut, mursyid ruh. Nah, inilah Nabi. Nabi itu bukan hanya mursyid akal, bukan hanya mursyid kolbu, tapi juga mursyid ruh. Ini perbedaan mursyid hakiki dengan yang tidak hakiki. Ya. Wa aidan mir'atul qalbi idzan jalat lahat fiha ad-dunya biqabiha wa haqiqatiha wa mahiyatiha. Kalbu itu kalau sudah terang, sudah bersih, maka terkikislah darinya kotoran dunia. Oh, ditolak aja. Jadi salah satu hijabnya kita kepada Allah adalah, coba habis takbir ingatnya apa? Allahu Akbar. Hijabnya apa nih? Kalau pekerjaan, nanti pekerjaannya masuk. Kalau ilmu, nanti itu kepalanya panas tuh, apalagi udah masuk ribat kan. Ngajinya hantam-hantam terus. Pas udah takbir, wah kayaknya ini bidah nih gitu. Ini kayaknya harus ditanyain nih. Nah, muncul itu, dan itu normal. Berarti mungkin kerjaannya sudah nggak jadi halangan di kolbunya, tapi yang jadi halangan sekarang pikirannya. Itu bisa jadi begitu. Ya. Udah lepas nih dari akal, masuk ke kolbu. Kolbu itu masalahnya apa lagi? Banyak zikir atau kurang zikir? Nah, itu jadi persoalan juga tuh. Nanti ya, ada rasa-rasanya. Fatankashifu lil basirati haqiqatud daraini wa hasilul manzilain. Nah, kalau kolbu sudah mengenal Allah, sudah menyebut nama Allah, maka terpancarlah di sana hakikat dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Ya. Hasilul manzilain, neraka dan surga. Fayuhibbul abdu al-baqi. Ya. Lalu si hamba akan mencintai Allah yang kekal. Wa yazhadu fil fani. Dan zuhud menanggalkan cinta dunia. Teman-teman, tidak cinta dunia bukan berarti nggak punya dunia. Tidak cinta dunia itu hanya bisa ada pada orang yang nggak punya dunia. Kalau dia udah nggak punya dunia, ya mesti nggak cinta dunia. Jadi zuhud itu hanya ada pada orang kaya. Sebenarnya. Tapi zuhud kolbu itu beda. Zuhud ruh itu beda. Zuhud kolbu cuma menanggalkan dunia. Tapi zuhud ruh, dunia dan akhirat ditanggalkan. Yang dia mau cuma pemilik dunia dan akhirat.
Nah, jadi ada tingkatan zuhud di atas zuhud. Ya, zuhdu fi zuhdi. Baik. Fatazharu faidatut tazkiyah. Maka nyatalah di situ keutamaan dari tazkiyah dan masyakhah wa tarbiyah, ya. Fa syaikhu min junudillahi tabaraka ta'ala man yurshidu bihi al-muridin wa yahdi bihi talibin. Maka syekh itu adalah tentara Allah. Katanya virus tentara Allah, ya. Benar juga, ya. Virus tentara Allah emang. Ulama kita ada sebagian ngomong gitu, cuma mungkin ustadz kita ini berbicaranya ada orang yang gak senang sama beliau gitu aja. Maka dipelintir-pelintir itu kalimatnya. Karena ada orang gak senang sama beliau kan. Kalau saya gak ada masalah dengan beliau, ya. Kita termasuk bersyukur kepada Allah dengan ada beliau, karena adanya beliau itu akhirnya orang jadi ramai lagi ngaji mazhab Syafi'i, ngaji akidah Ahlussunnah, walaupun kemudian beliau sibuk di pergerakan lain, ya. Maka guru menjadi tentara Allah yang dengannya murid mendapatkan bimbingan, ya. Taib. Lalu di sini ada hadis. Hadisnya panjang, kita langsung saja. Wa bi sanadinal muttasil lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hakian an rabbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbih. إذا كان الغالب على عبد الاشتغال بي جعلت همته ولذته في ذكري. Apabila hambaku telah dominan pada dirinya, sibuk denganku, ya, himmahnya hanya mencariku, maka ja'altu himmatahu wa lazzatahu fi dzikri. Di saat itulah zikir jadi nikmat. Jadi saya kalau teman-teman mungkin bertanya dari kemarin, dari dulu, kok kadang zikir saya nikmat, kadang enggak? Kok kadang sholat saya lezat, kadang tidak? Jawabannya, sudah sibuk belum dengan Allah? Ishtighal bi. Sibuk dengan Allah. Kita sibuk dengan handphone enggak? Iya. Coba sekarang, sibuk dengan Allahnya sebanding dengan sibuk dengan handphone. Kalau sudah begitu, saya jamin handphonenya hilang nanti saat zikir. Ya, bukan hilang diambil orang. Hilang dalam pikiran kita, enggak ada lagi. Jadi kalau ada lagi orang bertanya, kok nggak bisa khusyuk? Ya kamu belum sibuk dengan orang yang harus kamu khusyukkan dirimu ketika menghadapinya. Kita belum sibuk dengannya. Nah, dengannya itu langkah pertamanya lah dengan namanya. Siapa namanya yang paling agung? Allah. Nah, inilah yang disebut dalam surat Iqra, Taghabun, Al-Muzammil, wazkur isma rabbik. Ini yang Muzammil. Wazkur isma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Nah, sibuk gak nyebut nama Rabb, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Capek loh ya, ngomentarin orang. Kita baca berita, lalu kita lihat komentarnya. Capek loh bacanya. Bacanya capek. Apalagi yang nulis itu lebih capek itu. Itu lebih capek itu. Mau jadi orang yang capek, atau menjadi orang yang seger. Maka kalau ingin melihat orang yang paling seger di dunia adalah orang yang paling cuek dengan dunia. Gitu. Tapi dia sibuk dengan yang punya dunia. Itu powernya dahsyat itu. Fa idza ja'altu himmatahu wa lazzatahu fi dzikri ashiqani wa ashiqtuhu. Kalau dia sudah merasakan lezatnya zikirku, dia rindu di atas sajadah di malam hari. Dia rindu datang ke ribat. Ya. Dia rindu mau majelis zikir. Rindu aja bawaannya. Pengen ketemu gitu. Yang sebenarnya yang ditemui di ribat bukan Ar-Razi, tapi Rabbur Razi. Bukan sajadah ini, bukan tempat duduk begini, bukan. Tapi yang mau ditemui adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Emang di atas sajadah nggak bisa? Bisa di rumah. Cuma karena kalau sendiri kita belum bisa mempengaruhi diri, kita kan belum influencer gitu. Ya. Masih influence. Kena flu terus. Ya. Jika sudah Allah lah menyebut nama Allah yang dia rindui, nah, maka beliau mengatakan, jika dia setelah menikmati nikmatnya zikir,
Dikatakan di sini, asyiqani wa asyiqtuhu. Maka dia akan merinduiku, aku pun merinduinya. Pertanyaannya, siapa yang dulu merindu? Hamba atau Allah? Zahir hadisnya, hamba. Tapi hakikatnya adalah Allah. Allah menyertai hamba dalam rindu kita, dalam rindunya. Kenapa? Allah qadim, Allah maha awal, tidak ada sebelumnya siapapun. Ketika dia merindui kita, lalu kita merinduinya. Siapa yang duluan? Yang maha qadim. Kita kan baru, hadis, makhluk. Nah, tapi dia dahulukan nama kita di sini. Ini masuk ke ayat Al-Baqarah itu, fazkuruni azkur. Sebut aku sebut namamu. Sebenarnya dia duluan nyebut nama kita, baru kita nyebut nama dia. Maka beruntung antum kalau zikir, Allah lagi sebut-sebut nama antum semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa rafa'tul hijab fima baini wa bainah. Lalu aku angkat tirai penghalang antar aku dan dia. Teman-teman semua, hijab itu banyak. Hijab itu dibagi dua. Penghujung kitab dari Jami' Usul Aulia, kata Imam Ahmad Khuzmushkanawi, muhaddis, tapi mursyid Naqsyabandi. Jadi kitabnya setebal ini, tapi intinya cuma satu paragraf di akhir. Apa kata beliau? Hijab kepada Allah itu ada dua macam. Satu macam 70.000, satu macam 70.000. Satu macam pertama an-nur, satu macam kedua az-zulmah. Saya pernah nyebutin itu ya. Cahaya dan kegelapan. Cahaya itu taat, kebaikan, kesolehan. Kegelapan itu maksiat. Jadi orang yang taat dan maksiat ini terhijab kepada Allahnya sama. Maka nanti coba lihat, ada orang taat belagu, sok suci. Ada orang maksiat dikit-dikit nangis. Sebut nama Allah nangis, istighfar nangis. Duluan mana yang nyampe nih? Kira-kira gitu. Saya udah sering bahas ini, mungkin udah lebih 5 kali. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat. Sholat taat nggak? Dia taat secara zahirnya, tapi kalbunya terhijab karena merasa taat. Orang yang maksiat, ada dua juga. Ada yang maksiat tidak tahu cara keluar dari maksiat, tidak tahu cara kembali kepada Allah, tidak tahu cara taubat. Ada yang tahu cara taubat. Ini yang dikatakan oleh Imam Atha'illah, kalau yang maksiat itu orang alim, maka nggak masalah karena dia tahu cara taubat. Tapi kalau yang maksiat itu orang jahil, dia akan mikir ya sudahlah, hancur sekalian gitu. Ya udah nikmatin aja deh gitu. Ah ini kacaunya di situ ya. Nggak tahu cara pulang. Nah, hijab kita yang mana? Setiap hari kita kena hijab itu. Dan hijab maksiat itu sebenarnya ketika orang taat, di dalam taat itu ada maksiat. Ketika dia merasa dirinya taat, itu dia bermaksiat kalbunya. Mungkin dia nggak maksiat secara zahir. Berilmu, ilmu itu hijab nur. Orang mengira ilmu mulia semua, belum tentu. Ketika dia berilmu, dia merasa lebih pintar dari orang lain. Satu orang, jadi saya ngerasa lebih pintar dari antum satu orang aja nih. Udah, saya langsung kemudian terhina di hadapan Allah. Itu sebabnya kenapa kita kalau ngaji kita istighfar dulu, baca Fatihah dulu. Supaya itu bisa dikondisikan kalbunya, nggak merasa pintar. Jadi pintar itu hijab nur. Tapi di dalamnya, jadi itu kayak berlapis. Luarnya gelap, dalamnya cahaya. Luarnya cahaya, dalamnya gelap. Luarnya taat, dalamnya maksiat. Luarnya maksiat, dalamnya taat. Begitulah terus. Nah kita yang mana nih? Bijak-bijak aja berhijab ya. Baik. La yashu idza sahan nasa. Apa karakternya kalau sudah berkurang hijabnya? Tadi hijabnya 70.000 loh. Seorang nabi saja itu terhijab. Apalagi kita. Nabi Musa karena masih terhijab, Allah tidak izinkan melihat, hatta cahayanya nggak diizinkan. Apa kata Allah? Lihat ke gunung itu, jika gunung itu tetap bertahan, maka engkau bisa melihatku. Lalu Allah memperlihatkan apa ke sana? Cahayanya, hancur nggak gunung? Nabi Musa pingsan. Jadi beliau nggak melihat cahaya, hanya pantulan cahaya di gunung, udah pingsan. Itulah hijabnya Nabi Musa.
Nabi Muhammad hijabnya saat di Aras. Falamma qaba qausaini aw adna. Atau summa dana fatadalla. Jaraknya cuma dua busur. Tapi dua busurnya Allah. Bukan dua busurnya kita. Itu hijab terdekat hamba Allah dengan Allah. Itulah hijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika bertemu Allah di Arsy itu ada jaraknya segitu doang. Nah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu di bawahnya. Ntar Nabi yang lain di bawahnya. Kita nggak tahu di mana nih. Semoga kita nanti ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Banyak-banyak sholawat. Apa karakter kalau hijab sudah terbuka? Meskipun tidak semua. La yashu idza sahannas. Ketika orang lalai, dia nggak lalai. Gitu. Orang lagi asik cinta dunia, dia nggak asik cinta dunia. Dia lagi di dunia, tapi nggak asik dengan cinta dunia. Ulaika kalamuhum kalamul anbiya. Mereka kalamnya adalah titisan warisan para kalam para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal abtal haqqan, ulaikal ladzina idza aradtu bi ahli al-ardi aqubatan aw adaban dzakartuhum fiha fasaraftuhu bihim anhum. Nah, ini dia nih. Mereka itu adalah boleh disebut poros-porosnya wali di muka bumi, yang mana apabila aku ingin memberikan suatu bala bencana di suatu negeri, disebut saja nama mereka, maka aku akan menjauhkan bala itu dari negeri itu. Kira-kira teman-teman, Singapura udah resesi, Jepang udah resesi, Singapura bulan lalu 40% minus, Jepang 28% minus. Itu angka apaan sih? Gitu ya. Tanya ke ahli ekonomi ya. Negara sekitar udah hancur semua nih. Indonesia, kita kemarin bulan lalu minus 5% atau kurang. Berarti masih dijaga Allah nggak? Padahal kita ngerasa susah loh ya. Atau ngerasa biasa aja? Biasa aja. Kira-kira ketika negara yang maju Norwegia, atau itu negara yang paling gede pensiunannya sedunia. Ngalahin Amerika, ngalahin semuanya. Tapi sekarang hancur. Resesi semua. Negara kita, resesinya paling dikit-dikit gitu doang. Maka saya mau kasih tahu, di negeri ini ada wali-wali sejenis itu. Sejenis orang-orang ini. Ya, mungkin di atas kutub lagi, gaus. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Nah, kembali ke kalimat di belakangnya sedikit. Ada ayat. Qala Allah Ta'ala, Ulaika alladhina hadallahu fabihudahum muqtadih. Fabihudahum iqtadih. Ya. Ulaika alladhina hadallah. Mereka lah yang Allah beri hidayah. Fabihudahum muqtaduh. Ya. Fabihudahum muqtadih. Ya. Maka dengan hidayah mereka, hendaklah kalian ngambil pedoman, ya, ngambil petunjuk. Apa kata beliau? Fal masyayikh lamahtadu ahallu lil iqtida' bihim. Para masyayikh itu ketika mereka menjalani jalan hidayah, barulah saat itu mereka berhak untuk diikuti. Jadi kenapa syekh itu jadi mursyid? Karena dia setelah menjalani jalan hidayah, ya. Waju'ilu ya, a'immatal muttaqin, dan mereka menjadi para imam orang-orang bertakwa. Baik, ada sedikit lagi yang mau kita bahas. Wasirru fi wusulis salik ila ratbatil masyayikha. Nah, meskipun antum nanti nggak bergelar syekh mursyid, tapi makomnya kalau bisa nyampe. Amin. Mau nggak? Makom kolbu para wali. Mau nggak? Walaupun kita nggak perlu ditulis syekh mursyid, gitu, nggak perlu kan? Nggak perlu antum itu dapat gelar doktor, profesor sebenarnya. Yang penting ilmunya dapat profesor. Bisa nggak? Semoga bisa. Apa kata beliau? Sir, rahasia seorang salik. Salik itu sebutan murid untuk dalam tradisi sufi. Supaya sampai ke makom kewalian ini, anna salik ma'murun bisiyasatin nafsi mubtala bisifatiha. Bahwasannya murid diperintahkan untuk bersiasat dengan dirinya
lagi jam 3, jam 4 tuh dirinya pengen tidur atau apa? Tidur. Nah, siasat dengan diri gimana? Ya dilawan tidurnya. Ketika Senin, Kamis, makanya pengajian kita bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Lemes pastinya. Itu orang banyak makan, siasat dengan diri apa? Puasa. Gitu. Di saat orang asik ngomongin politik yang negatif, dia ngomong politik yang positif. Kayak gitu, ya. Itu siasatun nafs. Mubtala bisifatiha, karena si murid diuji dengan sifat-sifat nafsiyah. Nah, ibtila itu adalah hadiah dari Allah. Bukankah ujian skripsi bagi orang-orang kampus itu ditunggu-tunggu? Ya, saya paling kecanduan dulu ujian skripsi, ujian disertasi, tes itu paling seneng. WIP gitu paling seneng. Walaupun teman-teman saya pada nggak seneng. Tapi teman-teman yang nggak seneng itu, walaupun nggak seneng, dia menginginkan nggak? Tuh. Walaupun kita nggak ingin diuji, tapi kita mesti diuji gitu. Kira-kira begitulah. Wala yazalu yasluku bisidqil muamalati hatta tatma'inna nafsuh. Jadi seorang murid itu senantiasa digembleng agar mempunyai sifat sidik dalam bermuamalah sehingga jiwanya mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu yang kita sebut jiwa konstan, stabil. Jadi dia tuh udah nggak akan begini-gini lagi. Bukan berarti dia nggak pernah maksiat, bukan berarti dia nggak akan pernah berbuat salah, bukan. Tapi di dalam dirinya itu ada kestabilan. Nah, ini yang mau kita cari. Tuma'ninah, ya. Ini kurang nunnya ya. Yantazi'u anha al-burudatu wal yabusah allati istashabatha min asli khalqatiha wa biha tasta'si ala ta'ati wal inkar lil ubudiyah. Nah, ada rasa sejuk, rasa panas, rasa nyaman, tidak nyaman di saat kita taat dan maksiat. Orang saat maksiat ada nggak kenyamanan nggak di hatinya? Ada dekai gitu, nggak enak. Ketika taat ada kenyamanan, bolak-balik begitu, ini mau ditanggalkan tuh sisi nafsiyahnya. Kalau sudah begitu, walaupun dia nanti taat, dia nggak akan GR. Ketika dia maksiat, dia tidak akan kehilangan akal untuk pulang. Dia tahu jalan pulang. Nah, inilah yang dikatakan di dalam ayat ini. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ini masih banyak nih sebenarnya. Cuma intinya ada di bagian bawah. Kama annal waladnya, dua baris terakhir, kama annal walada juz'ul walid fil wiladah tabi'iyah. Sebagaimana anak itu adalah bagian dari diri orang tuanya secara biologis, wa tasiru hadhil wiladah anifan wiladah ma'nawiyah. Maka murid pun ketika digembleng sama gurunya itu juga menjadi anak rohani. Gitu. Jadi kita punya guru rohani, maka itu adalah ayah rohani kita. Itu sebenarnya. Kenapa? Kalau ayah ibu jasmani paling-paling cuma doain rezeki banyak. Ya kan? Iya langsung. Ya mohon maaf, hampir semua ayah ibu yang tidak ulama dan tidak mengenal dengan, bahkan ulama kiai juga masih begitu. Itu paling doain semoga kamu sukses. Anaknya mau jadi apa nih? Dokter, arsitek. Paling gitu doang, bisnis. Tapi jarang orang tua yang mengatakan, saya doakan kamu selamat dunia akhirat, masuk sorga bersama Nabi. Itu nggak ada gitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang begitu doain siapa? Guru. Hanya guru yang mendoakan si muridnya supaya selamat sampai ke akhirat. Sampai beberapa guru kita bilang, ente nanti di mana saya cari di akhirat. Sampai ada yang begitu ngomong. Itu lebih dari orang tua nggak? Maka mohon maaf, sayangnya orang tua biologis terkadang hanya sifatnya materi. Anaknya bisa dieksploitasi nggak nih? Jadi sumber duit, gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal suksesnya orang tua ketika anaknya jadi mahar masuk surga, gitu. Sebagaimana suksesnya anak ketika dia menjadikan orang tuanya mahar masuk surga.
Nah, maka ada ungkapan yang diriwayatkan secara bebas, ini bukan hadis ya. La yuflih ma lam yulad marratain. Tidaklah sukses siapa yang tidak terlahir 2 kali. Lahir secara biologis, lalu lahir secara rohani. Kapan terlahir secara rohani? Ketika antum merasakan zikir yang nikmat. Ketika zikir, ketika la ilaha illallah itu terasa getaran di kolbu. Itu terlahir kembali udah. Ya, kalau sudah merasakan itu, ketika nyebut nama Allah itu terasa nikmat, itu sudah terlahir kembali. Nah, beruntung. Fabil wilayatil ula yasiru lahu irtibat bi alamil malak. Nah, di paragraf berikut, dengan kelahiran biologis maka dia terhubung ke alam zahir, alam nyata. Wa bihadzihil wilayah yasiru lahu irtibat bil malakut. Dengan kelahiran rohani maka dia terhubung, terkoneksi ke alam rohani. Nah, inilah kajian di tempat Pak Mahadi kemarin ya, alam ruh. Itu belum, malakut belum ruh. Kita sudah jelaskan ada alam malak, ada malakut, ada jabarut. Nanti ke atasnya ada lagi. Ketika kita bertemu Nabi SAW dalam mimpi, kebanyakan itu di alam malakut. Namun ada orang lagi antara sadar nggak sadar nggak sadar kan berarti rohnya lagi bolak-balik. Di saat itu dia ketemu Nabi. Nah itu sebenarnya dia nyampur tuh antara sadar nggak sadar. Kita sebutlah alam malakut aja. Nabi udah masuk ke alam malakut kan sekarang. Tapi orang-orang yang kolbunya tajam, dia dalam keadaan sadar begini, dia bisa melihat hadirnya Rasulullah, hadirnya para arwah, hadirnya malaikat, meskipun matanya ini melek, kolbunya juga melek. Nah itulah para nabi dan para aulia. Ya, para aulia yang disebut ahlul kasyaf. Tapi antum jangan minta-minta gitu deh, ya, repot nanti. Coba lagi datang ke sini, ntar ngelihat ada yang nunggu depan 2 orang misalnya kan. Ntar lagi zikir, terus orang yang turun. Lagi baca rotib, tiba-tiba ada yang teriak kan gitu. Pas dilihat kok nggak ada yang teriak. Tahu-tahu ngeliat kelabang, ya kan aneh nanti. Repot kan? Jadi beruntung kita nggak melihat alam gaib. Wa min ni'amillah alaina ayyahjibu 'anna 'alamal malakut. Salah satu hijab yang nikmat adalah Allah tidak selalu memperlihatkan alam malakut. Coba dilihatin terus. Berdesakan tuh roh itu lagi nyari syafaat. Jadi roh-roh yang belum ketemu dia jalan pulang. Jadi semua orang yang meninggal tuh belum masuk ke sana itu. Dia lagi nyari tempat yang bisa ngasih dia syafaat. Tapi dia nggak yang kita sebut roh gentayangan, bukan. Pocong jalan-jalan bukan. Dia lagi nyari. Sebagaimana di dunia itu orang mencari guru yang bisa mengenalkan dia ke Allah, benar nggak? Sama, nanti kalau nggak ketemu di dunia, dia nyarinya di alam barzakh. Kalau ketemu di alam barzakh, dia nyari nanti di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar, hadis yang sahihnya, semua umat cari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, enggak, saya nggak bisa. Kalian aja keluar dari surga karena saya. Kan gitu kan? Terus Nabi Adam ke siapa? Nuh ke Ibrahim. Ibrahim ke Musa. Musa ke Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang kedua ditambahkan Nabi Isa. Namun as-sahih, tidak ada Nabi Isa. Itu yang sahih sebenarnya. Walaupun lafaz yang kedua Isa itu sahih, tapi secara makna matan itu tidak tepat. Setelah Nabi, baru kemudian semua Nabi dapat izin. Berarti SK syafaat para anbiya itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Antum belum doa nggak? Dulu doa nggak? Nggak doa kan? Sekarang dijadikan umat Nabi Muhammad. Tuh Nabi Musa cemburu tuh. Beruntung gak kita tuh? Jadi jangan lagi sesali, kenapa saya lahir zaman sekarang, kok zamannya COVID. Susah nih nikahnya, jangan gitu lagi. Taib. Kira-kira itulah kita gantung di sini. Para syekh hakiki itu yang menjadi guru kita, dialah yang melahirkan rohani kita, sehingga menyentuh alam malakut, sehingga teman-teman insya Allah kalau rajin, bisa menikmati nama Allah dalam kesendirian itu. Ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.